terkasih, udah lama sekali baru bisa lagi di Egu ini. Saya lupa itu berapa puluh tahun lalu pernah sekali di gereja tua ini. Dan sore hari ini bisa diberikan kesempatan lagi untuk bisa hari Minggu seperti ini. Firman Tuhan yang kita bacakan kiranya sedikit memberikan pencerahan kepada kita. Apa artinya kita beriman? Iman itu apa sih? Kadang orang punya banyak teori tentang iman ini. Apalagi besar-besar mami muka kain penelitian. Baik kenapa tidak? Dia memberi apa lalinya. Iman ini sederhana tetapi susah. Sederhana tetapi iman intinya adalah kita punya kepastian mutlak kepada Tuhan tanpa sedikit pun kebimbangan. Itu dia. Tapi banyak orang Kristiani termasuk kita orang Katolik, iman selalu disertai kebimbangan. Contoh sederhana, kita bawa kita punya doa di gereja, kita bawakan kita punya doa kemana-mana tempat kita beribadah, kita berdoa. Tetapi setelah kita berdoa, lalu dalam hati kita muncul sesuatu. Dua dendam ini, gue ngenan itu ada kebimbangan, masih bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengarkan doanya atau tidak. Dan itulah kebimbangan yang menghapus segala kekuatan. Ya. Ini barangkali penting untuk kita sadari supaya ketika kita punya iman itu pasti. Iman tidak kira-kira, iman tidak nanti lihat. Tidak, iman itu pasti. Apa yang pasti? Yang pasti adalah bahwa Allah begitu mencintai kita, karena itu Dia menciptakan kita ke dunia. Tanpa Dia mencintai kita, kita tidak ada di dunia. Karena Allah mau supaya kita jadi manusia, maka kita jadi manusia. Dan Allah begitu mencintai kita, sehingga Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Ini hal yang barangkali perlu. Ya. Seringkali dalam hidup kita dan banyak kali terjadi, Tuhan hanya dekat kalau saat kita ada waktu sedikit berdoa, saat kita berkumpul seperti ini, Tuhan dekat. Tetapi dalam keseharian kita, Tuhan tidak pernah dekat. Tuhan tidak pernah terlibat dalam setiap kegiatan kita seharian. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika pagi-pagi mau ke kebun, apakah ada yang doa begini? Dua deh, barak ya, mendoa mengatanya apa tuh Bapak? Ada? Saya ragu bahwa ada. Jadi, mengapa Allah tidak melakukan banyak hal dalam hidup kita? Karena kita tidak mengajak Dia. Kita tidak mempersilakan Dia juga untuk terlibat dalam kehidupan kita. Itulah kelemahan iman kita. Tapi Allah siap 24 jam sehari untuk selalu berjalan bersama dengan kita dalam hidup kita. Dan Allah juga punya peran dalam hidup kita. Kita buat sesuatu, tapi Allah juga punya peran di sana. Dan peran Allah adalah Allah akan melaksanakan kehendaknya, bukan kehendak kita manusia. Ya kebetulan kita punya keinginan cocok dengan Allah. Tetapi Allah selalu punya keinginan dan punya rencana yang seringkali tidak cocok dengan kita atau kita tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi. Nah, ini inti iman. Nah, kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Ini menarik, mereka punya pengalaman ini. Jadi mereka sudah keluar dari Mesir, masuk padang gurun. Dan kita tahu daerah padang gurun itu seperti apa. Itu padang pasir, gersang. Ya. Siang panas terik, malam dingin sekali. Dan tidak ada pohon, tidak ada apa-apa untuk bisa berteduh. Mereka hanya bawa kemah mereka lalu pasang itu. Darurat ada mereka tinggal 1-2 hari baru jalan lagi. Dan satu saat mereka bangsa Israel ini kehausan, tidak ada air. Zaman sekarang ya ada macam-macam. Apa namanya, air kemasan bisa masuk di atas masing-masing bawah, tapi zaman dulu belum ada. Lalu mereka kehausan dan disitulah iman mereka diuji. Bahwa bangsa Israel memberontak kepada Musa. Mereka bilang, kenapa kau bawa kami datang untuk susah di padang gurun ini? Jadi pemberontakan bangsa Israel itu menjadi bukti bahwa mereka sudah tidak percaya lagi kepada Yahweh mereka. Yahweh sudah bebaskan mereka dari Mesir. Yahweh sudah suruh Musa
pukul tongkat di sungai Nil supaya laut terbelah dan mereka bisa seberang sehingga bangsa Mesir tidak bisa menghadang mereka lagi. Mereka punya pengalaman banyak, tapi ketika mereka mengalami sedikit tantangan, kehausan, mereka hilang iman itu. Mereka tidak percaya lagi kepada Yahweh. Dengan dua dia hubna ate dia, ini matak nawa dia ngelehan. Jadi keraguan-raguan akan kehadiran Tuhan, dan mereka tidak lagi percaya bahwa Allah masih setia dengan mereka dan Allah masih mau berbuat yang terbaik dalam hidup mereka, dan itulah kelemahan bangsa Israel. Dan kemudian Musa datang dan dia berbilang kepada Tuhan, Tuhan, masyarakat sana mengamuk, saya buat apa? Yahweh bilang gini, baru dekat ya lah, bungkata dekat dengan mahal saya pemimpin naik, mereka naik ke gunung Horeb. Itulah Musa membuat mujizat itu. Dia pukul batu wadah itu, dan dari wadah itu memancar air secara melimpah, dan bangsa Israel minum, dan mereka bisa hidup, dan mereka bisa jalan. Yang menarik adalah Bukit Horeb itu adalah tempat di mana Musa tinggal. Musa mati di sana. Dan di atas gunung Horeb itu Tuhan bilang begini, Lukowe, tanah terkuda dan ini milik tanah Israel yang subur sungai itu. Ya, sungai Yordan. Kau tidak akan injak kaki di sana. Itu nasib Musa. Tuhan bilang, kau boleh lihat tanah yang subur itu, tapi kau tidak akan injakkan kaki di sana. Apakah Tuhan begitu kejam kepada Musa? Tidak. Tuhan hanya memberikan pelajaran kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan juga kepada kita. Kenapa Musa mendapat hukuman itu? Karena dia pernah memberontak. Dia pernah tidak percaya, meragukan Tuhan. Karena itu dia orang pilihan sebagai pemimpin, maka dia harus mendapat imbalan sesuai dengan perbuatannya, yaitu tidak menginjakkan kaki di tanah Israel. Bukan berarti Musa tidak masuk surga, Musa tidak ada di surga. Hanya itu menjadi pelajaran untuk kita. Dan tempat di mana Musa memukul batu itu, itulah yang disebut Masa dan Meriba. Masa artinya memberontak, mengamuk, menggerutu terhadap Tuhan. Dan Meriba artinya mereka mempersoalkan, masih mempertanyakan apakah Tuhan masih ada atau tidak, apakah Yahweh itu masih ada atau tidak. Dan pengalaman ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa Yahweh membuat yang terbaik bagi mereka. Penderitaan kehausan itu sedikit sebagai ujian iman mereka. Apakah mereka masih percaya atau tidak? Apakah mereka masih ingat hal-hal besar yang dibuat oleh Yahweh di masa lampau atau tidak? Ujian sedikit untuk mereka. Dan inilah juga ujian untuk kita. Ya, kita sedikit ada kesulitan saja, kita mengamuk sama Tuhan sampai tidak masuk gereja. Ya, kalau kita mengalami sedikit tantangan, uang kurang saja kita mulai ngamuk pada suami, ngamuk kepada anak-anak, ngamuk pada siapa saja, ngamuk ini. Ya. Dan itu sikap kita, wajar itu, sesuatu yang wajar. Namun dengan sikap demikianlah iman kita dipertanyakan. Apakah kita masih percaya kepada Yahweh, kepada Allah atau tidak? Allah tahu kita punya kesulitan, Allah tahu kebutuhan kita, tetapi kita punya iman tidak cukup untuk menjadi jaminan supaya Allah bekerja. Itu tadi yang saya sedikit sentil, bahwa kita bawa doa tapi masih ada keraguan, masih ada kebimbangan, masih mempersoalkan apakah doa kita didengarkan oleh Tuhan atau tidak. Doa kita didengarkan sepenuhnya oleh Tuhan, tetapi Tuhan menjawab doa kita menurut Tuhan, bukan menurut kita. Dan inilah kelemahan iman kita. Kita menuntut supaya Tuhan mengabulkan doa kita seperti yang kita minta. Itu kembali, itu bukan iman, itu tuntutan manusiawi. Tetapi iman yang benar adalah Tuhan sudah mendengarkan doa kita, kita biarkan Tuhan bekerja seturut kehendak Tuhan. Kita laksanakan kita punya tugas hari-hari seperti biasa, tetapi saatnya Tuhan akan mengabulkan doa kita tergantung Tuhan. Kapan Tuhan mengabulkan, bagaimana caranya Tuhan mengabulkan, itu adalah ranahnya Tuhan. Itulah iman yang benar. Saya selalu bicara banyak ini keras-keras. Saya bantu di para rumah dan selalu saya bicara tegas. Saya bilang, saya bicara tegas, saya punya pengalaman konkret. Setiap hari saya mengalami. Ya, contoh sederhana saja. Ya,
Saya pantang segala-galanya, tapi satu yang saya tidak bisa pantang, yaitu merokok. Ini masalah untuk saya, itu tidak bisa pantang rokok ini. Nah, jadi kadang-kadang juga ketika uang tinggal sedikit ini, rokok ini harga mahal lagi, bagaimana dapat duit ini. Tapi Tuhan punya cara saja. Dia akan memberikan itu kepada saya. Dan saya mengalami setiap hari. Jadi saya merasa bahwa ya udah ini saya tidak hanya mengkhotbahkan, tapi saya mengalami itu sendiri dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan tahu apa yang Tuhan ingin berikan kepada saya, dan ada saatnya dan caranya Tuhan memberikan itu kepada saya. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan ini. Dia katakan bahwa iman akan Yesus itulah satu-satunya kebenaran dalam hidup. Kita percaya pada Yesus berarti kita percaya akan apa yang diajarkan Yesus, termasuk dia memperkenalkan Allah kepada kita, dan Allah yang Yesus perkenalkan, Allah Sang Pencipta itu sebagai Bapa. Jadi Bapa terhadap anak, tentu seorang Bapa punya perasaan, punya keinginan, punya sesuatu bagi anak-anaknya. Bapa tidak akan memberikan yang tidak baik. Bapa tidak akan merencanakan yang jahat pada anak-anak. Manusia saja tidak seperti itu, apalagi Allah. Dan karena itulah kita punya iman akan Yesus itu. Iman itu diibaratkan Yesus dengan air dan makanan. Ya, ketika dia berdiskusi dengan wanita Samaria, ini kisah yang menarik. Orang Yahudi punya sebuah adab bahwa seorang laki-laki yang tidak punya suami dan seorang perempuan yang tidak punya istri dan seorang perempuan yang tidak punya suami dilarang bertemu. Yusuf dan Maria saya sudah tenang, tidak pernah ketemu. Karena itu ketika Maria mengandung, Yusuf bilang, siapa ini? Mungkin saya kok, saya mau pergi. Jadi karena itulah hal ini menjadi pertanyaan bagi para murid. Kok Yesus berbicara seorang diri berdua saja dengan perempuan Samaria itu? Apalagi orang Samaria dan orang Israel itu ya tidak akur, mereka tidak bersahabat. Tetapi apa yang terjadi? Yaitu dalam diskusi itu bicara mengenai air. Lalu kesimpulan dari kisah ini adalah tawar-menawar. Lalu Yesus menegaskan bahwa dia akan memberikan air hidup. Dan ketika perempuan mendengarkan air hidup, dia terkejut. Dia bilang ini air hidup. Yesus bilang kau minum air ini kau mati. Tapi kalau saya kasih air hidup kau minum dan kau tidak akan mati. Ketika Yesus mengatakan hal ini, muncullah dalam hati perempuan tadi keyakinan. Dia tersentak bahwa di dalam hatinya kekuatan kata-kata Yesus itu membangkitkan dalam hatinya sebuah keyakinan, kesadaran baru bahwa ini Yesus ini orang istimewa. Dia seorang nabi. Karena Yesus membuktikan bahwa dia tahu perempuan ini sudah punya 5 suami, ya? Dan suami yang terakhir itu bukan suami sah juga. Jadi dia hanya bilang bahwa dia tidak punya suami, tapi Yesus menguji dia, panggil suami. Dia tidak panggil suami, dia panggil orang-orang. Dia bilang ini laki-laki satu karena dia istimewa, dia tahu banyak hal. Dan dari mulut orang Samaria lah pertama kali muncul pengakuan bahwa Yesus itulah Mesias. Jadi orang Israel tahu Yesus itu Mesias. Tapi kapan Mesias itu datang? Siapakah dia? Bagaimana mukanya? Bagaimana wujudnya? Tapi orang Samaria diizinkan untuk melihat secara yang langsung dan mengenal Yesus itu sebagai Mesias. Ini sesuatu yang istimewa. Bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristiani, bukan hanya untuk orang Katolik. Saya pernah mikir di kapel adorasi di Serpizan. Saya sengaja tanya kepada macam itu, Yesus beragama apa? Lalu seorang ibu muda dia menjawab, Yesus beragama Katolik. Wah, saya bilang kalau Yesus beragama Katolik, lalu saudara-saudara kita yang Kristen lain bilang apa sama kita orang Katolik? Ya. Jadi ternyata Yesus punya agama asli saja banyak yang tidak tahu. Yesus itu orang Yahudi, dia beragama Yahudi. Di sana itu tradisi Yahudi. Tapi kita percaya kepada Yesus itu bukan karena keyahudiannya, tapi karena dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus yang datang ke dunia, Putra Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Dan karena itu Yesus katakan kepada wanita itu bahwa air yang dimaksudkan Yesus adalah energi surgawi, kekuatan yang muncul memancar dari diri Yesus. Itulah kekuatan yang membangkitkan banyak hal dalam hidup kita. Kita tidak punya, banyak orang Katolik tidak punya energi Yesus. Contoh, saya buktikan hampir suara dan penjelasan mesin.
ama anak itu saya hinne ini secara dari kibinakitin lebak anak. Ya, kami tidak pernah sembuh-sembuh dari penyakit. Pertanyaannya, apakah daya tubuh dan daya ini tidak punya kekuatan menyembuhkan Anda dari sakit penyakit? Atau enggak? Jadi saya sering bicara bahwa ini, saya tanggung sama sini. Saya punya teman-teman pastoral, mari kita duduk. Saya tidak mengatakan yang jelek tentang teman-teman saya, tidak. Pesan sepintas saya, jadi banyak imam melaksanakan liturgi Ekaristi khususnya hanya sebagai sebuah kebiasaan. Baca doa, apalagi doa-doa konsekrasi, asal bunyi, asal ucap kata itu tanpa penghayatan. Apalagi makan tubuh dan darah Yesus ini itu sesuatu yang luar biasa. Harus punya kekuatan supaya menyembuhkan kita secara jasmani, tapi juga menyembuhkan kita secara rohani dan bahkan memancarkan cahaya ilahi dalam diri kita. Jadi para imam yang muka berat-berat itu bukan imam ya. Kalau sesuatu dia terhadap lemahnya ya pikir itu banget ya. Pikir dia dua ni sama mai-mai. Pikir dia umat ni babain. Pikir dia tak sendiri. Nah, ini barangkali penting untuk ya saya bicara terbuka dan jujur saja. Dan Yesus menjawab murid-muridnya ketika mereka menawarkan makanan. Dia bilang, kamu boleh bawa makanan apa saja, tapi makanan saya yang paling utama adalah melaksanakan kehendak Bapa. Itu yang utama. Ya, ini yang paling utama. Saya tidak mau bicara saya punya sesuatu, tapi saya merasa ini kata-kata Yesus yang paling menarik ini. Ya. Jadi puasa dan pantang, saya sudah puasa dan pantang itu bertahun-tahun. Jadi bukan hanya masa puasa dan pantang, saya puasa dan pantang. Tiap hari saya puasa dan pantang. Hanya satu yang saya tidak bisa pantang, yaitu rokok. Tapi kalau makan dan minum saya pantang semuanya. Ya, saya makan 1 kali sehari. 1 kali saja sehari. Tapi saya sehat-sehat. Ya, saya masih sehat. Nah, jadi melaksanakan kehendak Allah. Apapun bentuk kehendak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai anggota umat, sebagai anggota masyarakat, kehendak Allah adalah kebaikan. Berbagi kebaikan, berbagi kehidupan. Menurut cara kita, semampu kita, menurut apa yang menjadi keadaan kita sehari-hari, kita berbuat yang terbaik. Terbaik untuk kebaikan orang lain. Itulah melaksanakan kehendak Bapa di surga. Dan Yesus bilang, itulah makanan. Ya. Jadi banyak orang yang barangkali belum sampai kepada tingkat penghayatan seperti itu. Ya. Dan ketika kita melaksanakan apa yang Yesus firmankan, kita kuat saja. Ya. Saya hari ini merayakan misa yang ketiga. Jadi pagi jam 6 saya misa di Loon, orang Loon todong saya, jadi jam 6 saya misa di Loon. Lalu jam 9 saya misa di Letuan. Dan sore ini saya misa di Ibu. Saya tidak makan juga sore ini, malam saya masih sehat-sehat, tidak apa-apa. Ya. Jadi barangkali perlu untuk kita menyadari akan pentingnya kita punya iman yang benar. Dan iman yang benar itulah menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk membangun hidup kita sehingga kita sehat rohani maupun jasmani, dan berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita menurut cara Tuhan memberikan kepada kita. Semoga demikian. Jadi,